Perkenalkan, nama saya adalah Syihab bin Yahya Muhammad, NIM 135191149, Teknik Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang buku yang pernah saya baca. Judulnya adalah Quantum Question. Jadi buku ini ditulis oleh Insinyur Agus Garmanto. Jadi ini ini gambar bukunya, sampulnya seperti ini. Atau kalau yang saya sampuli agak beda seperti ini. Nah, jadi kita mulai dari isinya. Ya, jadi buku ini sendiri itu membahas tentang quantum question. Apa itu quantum question? Atau yang sering disingkat dengan QQ. Nah, jadi quantum question sendiri adalah kecerdasan kuantum. Nah, apa itu kecerdasan kuantum? Nah, itu adalah salah satu dari kecerdasan yang biasa dipakai untuk mengukur tingkat potensi manusia. Contohnya itu ada kecerdasan lain itu ada intelligence question, emotional question, dan spiritual question. Nah, quantum question itu tuh seperti mereka semua. Nah, quantum question, kecerdasan kuantum. Apa itu kuantum? Nah, kuantum yang dipakai di sini itu sama dengan fisika kuantum. Nah, jadi kuantum yang dipakainya itu sama. Jadi kuantum itu apa? Nah, jadi kalau kita lihat dari sejarahnya, kuantum itu tuh dimulai dari efek fotolistrik. Jadi dari efek fotolistrik yang ditelaah yang ternyata isinya macam-macam, kok aneh gitu. Kenapa ketika suatu energi ditembakkan kepada suatu logam kalau nggak salah, itu tuh frekuensinya tertentu baru bisa keluar gitu, partikelnya baru ada yang keluar, ada yang lompat gitu. Kenapa harus frekuensinya? Kenapa nggak bisa kita tambah gedein aja suaranya biar mau keluar? Nah, dari sana tuh muncul banyak pertanyaan-pertanyaan sampai akhirnya tuh terbentuk fisika kuantum yang dicetuskan oleh Einstein. Nah, padahal Einstein itu sendiri bukan seorang fisikawan gitu. Waktu itu dia kerjanya kalau nggak salah di kantor pos gitu ya. Ini dia bukan fisikawan gitu. Nah, dari sana dikembangkan lagi juga sesuatu yang bernama quantum learning. Nah, jadi quantum learning itu tuh suatu cara pembelajaran yang sifatnya seperti kuantum. Nah, kalau quantum learning ini tuh dicetuskan oleh Bobby De Porter. Dan seperti Einstein, Bobby De Porter, kalau Einstein tadi bukan fisikawan, kalau Bobby De Porter itu bukan seorang guru gitu ya. Tapi dia mencetuskan itu quantum learning. Dan sekarang yang kita bahas, yang dibahas oleh buku ini adalah quantum question. Nah, ini dicetuskan oleh penulisnya itu sendiri, yaitu Agus Garmanto. Apa itu quantum learning? Kalau kita lihat, kalau kita bandingkan sama fisika kuantum, itu jadi di fisika kuantum itu terdapat teori atom yang menyatakan bahwa perpindahan elektron pada suatu atom itu nggak kontinu tapi lompat. Jadi kayak kalau di sini energinya A, terus kalau dia mau pindah ke kalau dia pengen lebih pendek itu ngiterin intinya, dia tuh harus lompat jadi energinya B. Jadi dia kalau di antara A sama B gitu, dia nggak akan pindah, dia nggak bisa A ke A plus 1, ke A plus 2, ke A plus 3 baru sampai B gitu, nggak bisa. Dia kalau A ya A jalurnya ada, kalau B dia juga ada sendiri jalurnya. Nah, quantum learning juga sama. Jadi quantum learning itu kemajuan seseorang yang menggunakan quantum learning itu nggak akan merambat perlahan kayak aku tambah pintar dikit, tapi dia langsung lompat. Jadi belajarnya cepat. Apa itu quantum question? Quantum question sendiri itu bisa dibagi jadi 4. Itu nanti kita akan ngebahas tentang bagian-bagian otak. Terus nanti kita juga akan ngebahas cara ngepraktekinnya gimana. Nah, terus tapi nanti juga kita bakal ngebahas tentang EQ dan juga SQ. Dan spiritual question. Jadi pertama, kita masuk ke bagian pertama tentang IQ, atau kalau di bukunya sendiri itu dibilangnya melampaui IQ gitu. Jadi IQ-nya lebih bagus lagi. Yang pertama kita mulai dari keajaiban otak. Jadi otak manusia itu sangat ajaib. Jadi otak manusia itu terdiri dari 100 miliar sel otak, di mana setiap sel otak tersebut, satu sel otak itu bisa membentuk hingga 20.000 jaringan, bisa berkomunikasi dengan 20.000 sel otak lain gitu. Nah, dan jadi memori otak kita tuh sampai 10 pangkat 800. Itu kalau angkanya kita jabarkan itu tuh kayak 1, terus di belakangnya nolnya ada 800. Nah, sebenarnya itu segede apa sih itu? Kalau kita bandingin jumlah atom di alam semesta itu cuma ada 10 pangkat 100. 10 pangkat 100 itu berarti 10, terus ada nolnya ada 100 di belakangnya. Itu kan kayak panjangnya aja jauh lebih panjang 10 pangkat 800 kan, bedanya jauh banget. Nah, terus otak manusia juga bisa dibagi jadi otak kiri dan otak kanan yang bahkan sifatnya itu berbeda cukup jauh ya, cukup drastis. Dan otak manusia juga punya 4 panjang gelombang yang berbeda.
Misalkan kita masuk otak kiri versus otak kanan dulu. Nah, jadi otak kiri itu tuh otak yang berpikir secara urut, parsial, dan logis. Sementara otak kanan itu berpikirnya secara acak dan holistik atau keseluruhan gitu, melihat dan kreatif. Nah, mana yang terbaik, otak kiri atau otak kanan? Jawabannya adalah harus seimbang. Nah, jadi contohnya nih, ketika kita baca buku, kalau cara terbaik itu pertama kita baca dulu pakai otak kanan. Jadi kita bacanya tuh lompat-lompat aja ke keseluruhan. Jadi kita dapat intinya. Nah, nanti setelah itu baru kita pakai otak kiri buat kita baca secara lebih detail tentang buku itu tersendiri. Kayak misal kita udah baca menyeluruhan gitu, kita baca skimming. Terus lihat, oh bab 2 menarik. Nah, setelah itu baru kita pakai otak kiri kita buat mendalami lebih jauh tentang bab 2 tersebut. Nah, terus otak juga punya beberapa lapisan. Kalau di sini yang paling utama tuh yang dibahas di buku Quantum Question ini ada 3. Jadi yang paling dalam, otak yang paling dalam itu lapisan otak reptil. Kenapa namanya otak reptil? Karena reptil juga punya otak bagian ini. Otak reptil ini atau nama ilmiah itu stem system, itu tuh dia tuh merespon terhadap ancaman. Jadi kalau kita terancam, misal ada musuh gitu ya, itu tuh yang menentukan kita lawan musuhnya atau kita kabur, itu tuh otak reptil. Jadi kalau misalnya kita ketemu orang gitu bawa pisau, terus bahkan pisaunya udah ada darah-darahnya, kita kan takut. Terus kita kabur, nah itu yang menentukannya otak reptil. Atau misalkan, oh dia udah lemah, yaudah kita lawan aja dulu gitu, kita rebut pisaunya, itu juga tentunya otak reptil. Nah, ini kan ada 3 lapisan. Jadi 3 lapisan ini tuh, lapisan yang luar itu hanya bisa berjalan dengan baik kalau lapisan yang bawahnya juga berjalan dengan baik. Jadi kalau misal kita terancam, otak reptil kita tuh akan mengirim sinyal gitu, oh kita terancam, kita dalam bahaya. Nah kalau kayak gitu, otak mamalia dan neokorteks kita tuh tidak bisa berjalan dengan baik, karena di otak reptil sendiri dia udah panik. Nah terus yang bagian kedua, yang di luarnya reptil, itu otak mamalia. Kenapa namanya otak mamalia? Karena mamalia juga punya bagian ini. Ini namanya adalah limbic system. Nah, jadi otak mamalia ini ngatur emosi kita. Jadi apa kita senang, semangat, atau kitanya bosen, atau kitanya ngantuk. Nah, itu tuh yang ngaturnya tuh otak mamalia ini. Nah, ini juga sama. Jadi kalau di otak mamalianya kita udah bosen sendiri, nanti di bagian neokorteks yang ketiganya itu kita nggak akan nggak bisa dipakai terlalu jauh karena di otak mamalianya sendiri udah bosen, udah males. Nah, yang ketiga yang paling luar itu lapisan neokorteks. Nah, jadi kalau lapisan itu cuma manusia yang punya, jadi reptil sama manusia nggak punya. Nah, ini tuh jadi lapisan ini tuh yang kita latih di sekolah. Jadi yang bagian nulis, baca, ngitung, nah itu tuh semuanya di neokorteks. Nah, jadi kalau kita mau nulis, baca, dan lain-lainnya itu semua yang IQ itu tuh tinggi, kita tuh dan belajarnya baik, kita tuh pertama harus membuat otak reptilnya itu merasa tidak ada ancaman, dan yang kedua membuat otak manusianya semangat fokus. Nah kalau itu terjadi maka neokorteks kita bisa berjalan dengan sangat baik. Nah terus selain lapisan ada juga tentang kesadaran otak. Ya, jadi otak sadar kita tuh ternyata hanya membentuk 1/7 bagian dari otak kita. Sementara bawah sadar kita itu membentuk 6/7. Beda banget kan? Kalau kita bandingin tuh bawah sadar tuh 6 kali lipat lebih besar daripada otak sadar kita. Ya, jadi otak sadar kita tuh tegang dan detail. Dan yang pasti kita gunakan secara sadar. Jadi ketika saya misal presentasi ini menjelaskan itu menggunakan otak sadar. Jadi agak tegang juga dan secara detail gitu kan saya telah. Ya, sementara otak bawah sadar itu dia tuh gede, tapi kita pakainya tuh nggak bisa secara sadar, tapi secara bawah sadar. Tapi karena secara bawah sadar dia juga bawaannya tenang, santai, dan daripada fokus ke detail dia tuh lebih fokus ke kata kunci. Jadi contohnya kalau kita misal naik motor nih, jadi kalau kita baru belajar naik motor itu kita secara sadar. Kita belajar, oh naik motor tuh caranya gini. Tapi harus ngegas, caranya pakai tangan atau kaki. Nah jadi kalau kayak gitu tuh, kita tuh tegang. Dan yang lebih parahnya lagi, kita cuma pakai 1/7 bagian dari otak. Makanya susah kalau kita baru belajar. Tapi kalau kita udah jago, nyetir itu tuh pakai alam bawah sadar. Kita nggak tahu, pokoknya kita maju aja. Kita tuh udah refleks aja gitu, ngegas, nanti ngerem gitu kan. Oh ternyata belok, itu tuh udah bawah sadar. Makanya kita jago karena itu tuh diolah dengan 6/7 bagian otak kita. Sementara waktu belajar itu baru 1/7. Nah, gimana cara terbaik untuk menggunakan otak bawah sadar? Oh, ini cara terbaiknya tuh kita harus pakai dua-duanya dong gitu. Nah, jadi kalau otak bawah sadar tadi tuh kita tuh harus dilatih dengan ya tadi. Kita harus memaster semuanya. Jadi
Kalau udah kita master, kita udah bisa melakukan kegiatan secara tidak sadar. Misal belajar aja, kalau kita bisa belajar tidak sadar, kita akan bisa melakukannya dengan 6 kali lipat lebih baik karena kita pakai alam bawah sadar juga gitu. Nah, multi intelligent. Jadi multi intelligent manusia sendiri itu punya banyak potensi. Potensinya itu sering disebut dengan quotient. Nah, jadi potensi itu sebenarnya ada banyak. Yang paling umum tuh IQ, intelligent quotient, emotional quotient, IQ, dan spiritual quotient, SQ. Tapi sebenarnya masih ada banyak yang lain-lain. Kayak contohnya misal tentang kepintaran manusia untuk mengatur badannya gitu, refleksnya atau kekuatannya. Itu termasuk potensi juga. Nah, tapi di sini, di buku ini, quantum question itu adalah potensi manusia secara keseluruhan. Jadi IQ, EQ, SQ, dan semuanya itu ini dalam definisinya tuh yang tadi dibuat oleh penulisnya itu dimasukkan ke dalam quantum question. Jadi kalau IQ itu cara belajar. Nah, jadi untuk mengembangkannya, kita mengembangkan IQ dengan belajar cara belajar. Karena kalau belajar sendiri ya kita berarti jadi lebih pintar, tapi IQ sendiri nggak akan nambah. Tapi kalau kita belajar cara belajar yang baik, nah itu kita IQ-nya bakal nambah. Nah, terus kalau emotional question, itu kita bisa kembangkan dengan menyadari dan mengelola emosi itu sendiri. Nah, karakter otak. Nah, jadi yang lebih penting lagi tuh dalam manusia itu adalah karakter. Ini contohnya cacing ini. Cacing itu sukanya hidup di tanah. Kalau kita ambil satu cacing, terus kita misal simpen di di akuarium misalnya yang udah kita bersihin, kinclong dan kawan-kawan, nggak ada airnya sih. Terus kita taruh cacingnya di sana, dia nggak bakal suka. Dia bakal melihat dan bahkan mungkin mati. Karena karakter cacing itu emang hidupnya di dalam tanah. Atau misal kita dihidangkan menu yang satunya tuh nasi pakai ayam goreng, yang satunya lagi rumput segar, pilih mana? Pasti nasi sama ayam goreng dong. Siapa yang mau rumput segar, kan manusia. Tapi kalau kita tanyain ke kambing, kita kasih dodorin, kamu yang dimakan rumput segar lah, kambing sukanya rumput gitu kan. Itu karena karakter manusia tuh makannya nasi ayam, kalau kambing makannya rumput gitu kan. Nah, pentingnya karakter itu jadi salah satu salah satu quote di bukunya itu, jadi keunggulan itu bukan dari perbuatan tapi dari kebiasaan. Jadi kalau kita misal bersedekah, itu tuh baik, tapi itu bukan keunggulan kita. Tapi kalau kita selalu bersedekah, sering bersedekah, itu adalah kebiasaan kita. Nah, itu adalah keunggulan kita. Nah, terus ini juga ada sedikit quote dari penulisnya, Agus Kirmanto. Taburlah kebiasaan dan tuailah karakter. Karena yang membuat manusia itu lebih baik adalah dengan mengubah karakternya. Dan karakter itu dibangun dari kebiasaan. Dan kedua, accelerated learning. Nah, ini jadi kita bagian ke prakteknya. Gimana sih cara ini? Kalau accelerated learning berarti mungkin ke lebih mengembangkan IQ ya. Jadi salah satu contohnya nih kita dengan teknik menghafal cepat. Kenapa Mas aku sering lupa? Padahal tadi sebelumnya kan dibahas kapasitas memorinya tuh 10 pangkat 800. Banyak banget. Tapi kenapa sering lupa? Nah, itu kita harus membedakan menghafal versus daya ingat. Kalau soal menghafal, manusia tuh tadi kapasitasnya itu dipakai semua. Jadi, semua yang kita lihat itu sebenarnya kita hafal. Nah, tapi kalau daya ingat, jadi kemampuan daya ingat itu berarti kemampuan kita untuk meretrieve, mengambil konten yang sudah kita hafal tadi gitu, mengambil konten yang ada di dalam otak. Nah, itu yang kita agak sulit gitu. Kayak misal kita habis baca gitu, terus tadi kita baca apa? Kalau tentang bacaan sendiri udah kita hafal, tapi kita nggak ingat bacaannya apa gitu. Nah, jadi yang kita latih itu tuh lebih ke daya ingat daripada menghafal. Kalau menghafal mah kita tuh sangat luar biasa. Nah, ini teknik menghafal cepat nih. Jadi yang paling umum itu pertama kita harus fokuskan 8 aspek ini. Indra, inten, lain sendiri, emosional, kemampuan bertahan, ketahanan pribadi, pengulangan, dan pertambah dan terakhir. Pertama indra. Jadi ketika kita mau menghafal cepat, kita tuh harus memfokuskan semua indra kita. Kita harus baca, kita harus pikirkan, dengarkan juga, semuanya kita fokusin semua indranya. Kenapa? Karena kalau nggak fokus, menghafal aja nggak bisa, gimana mau cepat gitu. Terus intens. Jadi kalau kita mau menghafal cepat, berarti kita harus beneran melakukannya dengan intens. Kalau santai-santai mah nggak akan. Nah, terus lain sendiri, kita juga bisa kalau menghafal cepat, yang kita hafalin itu bisa kita beda-bedakan. Misal semuanya kita kasih warna yang beda-beda. Gitu. Nah, jadi lain sendiri. Gitu. Nah, terus emosional. Apa yang mau kita hafal juga bisa kita kaitkan dengan emosi kita. Gitu. Kayak bisa, oh ini senang, ini sedih, ini. Jadi kita nanti hafalnya lebih gampang. Terus ada juga kemampuan bertahan. Jadi kalau menghafal dengan cepat, kita tuh harus harus bertahan. Jadi kita terus punya motivasi kalau ini tuh penting buat kita. Kalau kita nggak punya motivasi,
ya susah buat menghafal, karena menghafal itu emang sebenarnya susah gitu. Terus punya motivasi yang tinggi. Nah, terus juga keutamaan pribadi. Jadi salah satu apa lain lagi, kita bisa mengkaitkan yang mau kita hafal tadi dengan kondisi pribadi kita. Kemudian kita kaitkan dengan keluarga kita, teman kita gitu, atau suasana gitu, kita kaitkan itu semua. Terus dan tentu saja harus diulangi. Tapi pengulangan aja nggak cukup. Kalau mungkin pengulangan bisa ya buat ngapalin bentar, kayak misal cukuplah buat misal kita ulang-ulang sebelum ujian, nanti waktu ujian masih ingat. Tapi kalau kita mau hafal lama itu nggak cukup. Kita yang baik itu kita harus mengulang dengan cara yang berbeda. Misal pertama kita ulangnya kita baca semua, terus yang kedua kita baca inti-intinya saja, terus yang ketiga apa. Jadi kita ulangnya terus beda-beda. Terus yang delapan juga bisa kita manfaatkan pertama dan terakhir. Kalau kita mau menghafal sesuatu, misalnya ada banyak itemnya, pasti yang pertama sama yang terakhir kita paling ingat gitu, dibanding yang tengah-tengah gitu. Karena yang tengah ada banyak, yang pertama cuma satu, terakhir cuma satu, jadi paling gampang kita ingat. Nah, terus tekniknya sendiri itu yang dijabarkan di buku ini tuh ada 4. Pertama, sistem cantol. Jadi kalau sistem cantol tuh kita kaitkan yang mau kita hafal itu dengan sesuatu yang mudah diingat. Kayak misal kita kaitkan dengan kata-kata, tapi kata-kata sendiri nggak random, tapi kata-katanya tuh yang misal akhirannya tuh seperti angka. Jadi misal ada 10 gitu, terus kita kaitkan dengan suatu angka, suatu kata yang misalnya yang satunya tuh belakangnya tuh dari satu, terus yang satunya belakangnya a kan 2 gitu, terus yang ketiga belakangnya ga gitu kan 3. Itu nanti gampang kita hafalnya, karena yang sini udah mirip dengan 1 sampai 10 gitu kan, jadi hafalnya lebih gampang. Nah, terus kita kaitkan, misal kita bikin cerita gitu, misal yang pertama apa, terus yang item pertama apa, kita kaitkan. Jadi kita nanti ingat satu, oh satu tuh ini, terus kata-kata ini tuh berhubungan dengan apa gitu. Nah, jadi kita hafal semuanya. Itu mungkin awalnya susah, tapi nanti kalau udah terbiasa itu jadi cepat juga. Nah, terus yang kedua dengan menyanyi. Kan kalau dulu tuh biasanya keagamaan itu di masjid gitu suka Alif Batasa Jimho tuh kan, itu ada lagu gitu kan, kita jadi hafal huruf-huruf Arab gitu. Itu jadi gampang hafalnya karena dibuat jadi lagu. Terus yang ketiga juga gerakan, jadi kita pas ngafalinnya tuh kita hubungan dengan gerakan, bisa angkat tangan, bisa tempelkan tangan atau apapun, tapi kita hafal kita kaitkan itemnya dengan gerakannya. Terus yang ketiga adalah dengan konsonan kreatif. Ini tuh biasa kalau di contohnya tuh bagus buat dipakai buat ngafalin angka. Jadi kayak misalkan ada nomor telepon kan angkanya banyak. Itu tuh jadi kita ambil konsonannya aja gitu. Misal 0818 gitu. K, jadi yang kosongnya tuh K misal, terus 8-nya tuh D, satunya tuh S, terus satunya lagi D. Nah, jadi kita ada KDSD, terus nanti kita buat jadi suatu kata-kata. Jadi kita nanti ngafalinnya gampang karena cuma satu kata yang bahkan bisa kita buat ada artinya gitu. Terus nanti setelah itu kita ambil konsonannya, terus kita jadiin angka lagi. Oh, jadi nomor teleponnya tadi itu. Nah, terus ada juga teknik berpikir kreatif. Kalau di bukunya tuh diceritain tentang petani gandum. Jadi ceritanya tuh ada suatu petani gandum. Dia tuh mau mau ngejual satu karung gandum ke kota. Nah, terus dia punya keledai. Jadi dia taruh gandumnya ke keledainya, terus dia naikin buat ke kota. Nah, tapi keledainya tuh jatuh-jatuh terus karena kan tadi karungnya cuma ditaruh di satu sisi kan. Nah, terus petaninya kepikiran, oh kalau gitu kita imbangin aja. Jadi dia ambil satu karung lagi, terus dia isi batu sampai beratnya sama kayak gandumnya, terus dicatolin di sebelah kirinya si keledai. Jadi keledainya nanti diikat sama 2 karung. Terus petaninya tuh wah merasa pintar, kepikiran gitu. Dia jalan. Nah, terus nyampe di kota, dia ketemu orang gitu. Terus kan dia lagi seneng, dia ceritain tentang itu. Terus orangnya malah ketawa. Lah kenapa, emang ada cara yang lebih bagus? Terus sama orangnya dijawab, kenapa kamu ambil batu? Kenapa nggak kamu bagi aja gandumnya ke 2 karung? Jadi satunya isi setengah, satunya isi setengah. Kan itu juga imbang. Terus keledainya juga lebih gampang bawaannya. Nah, itu namanya berpikir kreatif. Apa itu berpikir kreatif? Nah, jadi untuk bisa dimasukkan ke berpikir kreatif, itu pertama responnya atau gagasannya harus baru. Jadi kalau kayak tadi itu kan si petaninya juga baru juga, cukup kreatif tapi kurang mantap. Nah, terus solusinya juga harus realistis. Jadi nggak bisa kalau tadi petaninya terus solusinya, oh kita lempar aja dulu ke depan gitu gandumnya, jadi nggak usah dibawa. Nah, itu nggak realistis. Nggak usah dibawa sendiri, itu juga nggak realistis karena nggak akan kuat.
Terus yang ketiga harus mempertahankan ide yang orisinil juga. Nah, tiga ini tuh ciri-ciri dari berpikir kreatif. Nah, faktor yang mempengaruhi kreatif itu ada tiga, yaitu kemampuan kognitif, sifat terbuka, sifat bebas, otonom, dan percaya diri. Jadi tiga ini tuh sebenarnya suatu faktor sifat yang bisa kita latih juga. Ya, kenapa? Karena sebenarnya kreativitas itu adalah keterampilan. Jadi kita semua tuh bisa untuk berpikir kreatif selama kita mau dan mengasahnya. Nah, gimana caranya? Pertama tuh kita bisa mulai dari yakin dan bertindak. Jadi pertama tuh kita harus yakin bahwa diri kita kreatif gitu. Paling gampangnya gini aja. Otak manusia itu terdiri kapasitasnya tuh 10 pangkat 800. Berarti harusnya pintar banget dong. Kalau pintar tuh pasti kreatif dong kita. Jadi kita harus yakinin diri kita bahwa diri kita kreatif. Nah, terus baru setelah itu kita juga harus melakukan tindakan kreatif. Ini kalau awal-awal susah, jadi kita mulai dari yang kecil aja dulu. Dari yang kecil-kecil kita melakukan tindakan kreatif agar kita terbiasa untuk kreatif. Nah, terus ada teknik membaca cepat. Nah, jadi teknik membaca cepat ini ada 5 langkah. Pertama tuh kalau kita mau baca cepat, kita baca dulu judul dan subjudul dari ceritanya dulu. Jadi kita nggak perlu baca paragrafnya. Nah, terus setelah itu baru kita pikirin kalau judul sama subjudulnya itu isinya apa sih? Kita pikirin aja gitu. Kita nggak usah baca dulu. Nah, kalau misal udah puas sama hasilnya, baru kita baca kalimat inti setiap paragraf. Kalimat inti itu biasanya tuh ada di kalimat pertama suatu paragraf. Apalagi kalau karya ilmiah ya, tapi bisa juga di akhir. Tapi kalau aku saraninnya tuh biar gampang baca yang pertama aja, nggak usah yang terakhir. Kalau udah baca semua kalimat inti dari tiap paragrafnya, baru renungkan kembali hasilnya. Jadi dari hasil yang sebelumnya dari judul dan subjudul, terus kita sekarang tahu kalimat inti setiap paragrafnya. Itu tuh kita renungin, oh kira-kira isinya apa. Biasanya sampai sini aja kita udah cukup buat tahu isi dari ceritanya. Tapi kalau kita mau dalamin lebih lanjut, kita bisa lanjutnya dengan baca bagian yang penting ataupun menarik. Cuman yang itu aja, jadi kita gak perlu baca sisanya gitu ceritanya. Nah, terus ada juga teknik berhitung cepat. Teknik berhitung cepat tuh banyak ragamnya, tapi kalau di sini nggak dibahas lebih lanjut, cuma disebutin aja. Jadi ada algoritma Trachtenberg, on the millennium, WhatsApp, dan lain-lain. Terus dikasih contoh beberapanya di algoritma Trachtenberg itu ada perkalian 11. Dan perkalian 11 itu kayak misalkan 12 kali 11. Itu hasilnya tuh kan 12 itu 1 sama 2. Nah itu 1, terus tambah 2 kan 3. 1, 3, terus belakangnya 2. Jadi 132. Nah itu jadi cepat ngitungnya. Lanjut ke bagian selanjutnya, kecerdasan emosional. Tentang emotional question, EQ. Jadi kita mulai dari pengertiannya. Jadi yang mencetuskan pertama kali tentang EQ itu adalah Daniel Goleman. Jadi sebenarnya Daniel Goleman itu tuh dia tuh udah riset selama 10 tahun. Terus dia jadi selama 10 tahun itu sebenarnya dari awal tuh dia tuh udah bisa bikin bukunya gitu. Tapi dia nyari bukti-bukti lain yang lebih kuat agar nanti ketika terbit itu tuh lebih dipercaya gitu. Jadi dia mau mengumpulkan bukti terus-menerus selama 10 tahun. Nah, terus setelah diterbitkan, dia tuh bilang kalau kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. IQ itu sebenarnya bisa dibagi kedua bagian ya. Jadi interpersonal, jadi dalam diri kita, mengatur diri kita sendiri, dan interpersonal atau apalah namanya. Jadi pokoknya tentang komunikasi dengan diri kita sendiri, mengatur emosi kita, dan mengatur emosi kita ketika berhadapan dengan orang lain. Bisa kita bagi dua. Nah, terus pengembangan IQ yang ada di dalam bukunya itu sebenarnya ada dua. Pertama, gaya August Steiner. Jadi ini itu pengembangan IQ ala Steiner tapi dimodifikasi oleh penulisnya, yaitu namanya August. Jadi ini ada 3 langkah, yaitu membuka hati, menjelajahi dataran emosi, sama mengambil tanggung jawab. Yang pertama kita harus membuka hati kita dulu, kayak emosi kita tuh gimana sih, terus semuanya itu kita buka, terus kita jelajahi dataran emosinya. Emosi kita tuh kayak gimana, terus kayak ini tuh menyebabkan apa gitu, terus apa yang harus dilakukan kita jelajahi. Terus setelah itu baru kita ambil tanggung jawab, kalau emosi kita kayak gini, apa yang harus kita lakukan untuk memperbaikinya, untuk mengembangkannya. Nah, terus yang kedua adalah pengembangan EQ gaya. Sebenarnya ini Agus Gottman tulis saya. Nah, kalau ini tuh gimana ya? Aku juga bingung bacanya karena kayak itu langkah-langkahnya tuh berhubungan dengan anak. Kayak pertamanya aja menyadari emosi anak. Padahal aku kan belum punya anak, jadi nggak tahu ya. Jadi pokoknya intinya tuh pertama harus menyadari emosi anak. Ini tuh intinya empati.
terus mengakui emosi sebagai kesempatan, terus mendengarkan emosi anak tersebut, anak kamu itu dengan empati, terus juga membantu dia mengungkapkan emosi. Jadi ketika dia ngomong, kok aku rasanya gini, terus kamu kasih tau, oh itu namanya senang atau sedih atau apa gitu. Terus kita juga membantu menemukan emosi, dan yang terakhir harus menjadi teladan bagi anak kita. Nah, amin. Aku belum punya anak sih. IQ sendiri. Jadi ini tuh sebenarnya tuh apa ya, rantai sebab akibat. Jadi dari dari IQ itu tuh dia tuh menyebabkan banyak karya ilmiah, terus dari ilmiah tuh menyebabkan adanya penelitian tentang IQ, terus dikembangkan lagi menjadi Seven Habits, terus dikembangkan lagi jadi spiritual SQ, quantum question, balik juga ke SQ, dan juga ini juga mengembangkan IQ lagi, dan bahkan IQ sendiri itu mengembangkan quantum question lagi dan lain-lain. Jadi yang baru tuh sebenarnya ini The Seven Habits. Jadi The Seven Habits ini tuh sebenarnya buku yang cukup terkenal. Jadi ternyata aku kan belum pernah baca buku aslinya ya, cuma tahu Seven Habits tuh isinya ini. Jadi kalau disebutin di buku Quantum Question itu, jadi sebenarnya Seven Habits itu tuh melanjutkan, meneladani dari emotional question. Contohnya tuh kayak win-win solution dan kawan-kawan. Tapi aku cuma ingat kalau Seven Habits tuh intinya tuh kita harus proaktif. Jadi aku nggak bisa terlalu menjelaskan lebih jauh ya, karena nggak terlalu ingat juga. Terus yang keempat, kecerdasan spiritual. Sama dari pengertiannya. Jadi kalau di buku Quantum Question itu pengertiannya banyak, mungkin karena beda-beda ya. Terus yang aku ambil di sini, aku tulis tuh yang paling singkat. Itu pengertian dari Muhammad Zuhri, atau kalau di sini seperti Pak Mu gitu ya. Nah, jadi singkatnya tuh SQ adalah kecerdasan manusia yang digunakan ketika berhubungan dengan Tuhan. Itu pengertian dari Muhammad Zuhri. Nah, terus ini jadi SQ sendiri itu banyak dukungan. Yang pertama tuh dukungan ilmiah. Jadi dari penelitian ilmiah tuh banyak yang mendukung tentang SQ. Pertama tuh tentang God spot. Jadi ketika seseorang membicarakan tentang Tuhan, itu tuh ada suatu spot saraf di otaknya tuh yang aktivitasnya tuh tiba-tiba bertambah gitu. Jadi kayak dia jadi semangat gitu bagian otaknya. Karena dikasih nama God spot. Terus ada juga penelitian tentang problem ikatan. Jadi kayak makna sebenarnya tuh yang membuat makna itu ada di otak kita gitu. Jadi kayak suatu hal itu bermakna karena suatu hal itu bermakna karena SQ kita. Jadi kalau tanpa SQ, kalau manusia kalau misal kayak binatang itu tuh dia tuh tidak bisa mengetahui makna dari suatu hal gitu. Terus ini oscilasi otak menyeluruh, aku nggak tahu, pokoknya ini ada hubungan tentang frekuensi dan magnetik. Aku juga nggak ngerti kenapa ini ada hubungannya dengan SQ. Terus yang ketiga, bahasa simbolik. Nah, jadi bahasa itu sebenarnya ada bagian otak yang mengatur tentang bahasa, tapi sebenarnya bahasa ini dekat ke makna ya. Jadi apa yang memaknai bahasa yang simbolik itu nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena bahkan ketika ada simpanse yang misal otaknya tuh ternyata lebih bagus dari manusia, dia tuh tetap nggak bisa berbahasa. Dia tuh nggak bisa ngerti tentang bahasa gitu. Jadi bahasa simbolik itu sebenarnya tuh siapa sih yang ngasih makna gitu. Itu bagian otaknya tuh ada di cuping depan otak gitu ya. Nah, dan bahkan ketika ada simpanse, monyet, atau mungkin binatang lain yang bagian cuping depan otaknya lebih bagus dari manusia, mereka tetap nggak bisa berbahasa. Jadi bahasa itu tuh ada di alam spiritual manusia. Nah, terus dari dukungan ilmiah tadi, selain dukungan ilmiah, ada juga dukungan-dukungan lain. Contohnya tuh dari buku populer. Jadi seperti tadi Seven Habits atau Theo of apa gitu, sama Efek Mozart, itu tuh buku-buku populer yang pokoknya buku-buku yang sedang populer saat ini, jadi banyak diterima oleh masyarakat. Dan sebenarnya semua buku itu tuh mengarah pada suatu pusat spiritual. Jadi sebenarnya banyak dukungan spiritual questionnya. Spiritual question gitu. Nah, jadi kita sekarang menelaah lebih lanjut tentang spiritual question. Nah, jadi pertama, dalam spiritual question itu ada yang dinamakan dengan prinsip. Nah, apa itu prinsip? Prinsip itu bukan suatu nilai, bukan suatu nilai yang sama gitu. Tapi prinsip itu adalah kebenaran. Jadi contohnya nih, kalau kita ambil banyak pencuri gitu. Mereka mungkin semuanya punya nilai yang sama-sama mau untuk mencuri kan bahkan. Nah, tapi walaupun begitu, nilai tersebut itu bukan suatu prinsip yang baik, yang benar gitu. Karena sebenarnya kebenaran itu tuh hakikatnya tuh universal gitu.
Dan bahkan kita semua tuh tahu kalau kita tuh punya tahu apa yang baik dan benar gitu. Kita tuh punya suatu anugerah yang dinamai dengan kata hati gitu. Tapi dalam kutipan di buku itu tuh kata hati itu sebenarnya tuh sangat kecil, jadi mudah dimatikan, tapi juga sangat benar, jadi nggak pernah salah. Jadi sebenarnya tuh jauh di dalam hati kita tuh selalu tahu apa yang baik dan apa yang benar. Nah, jadi untuk menumbuhkan spiritual question kita tuh harus mengikuti prinsip. Dan prinsip itu tuh harus baik, harus benar. Terus kedua, kalau udah benar, baru kita lanjutin prinsipnya tuh harus adil. Tapi kalau ada kebenaran sama keadilan, yang lebih penting adalah kebenaran. Nah, terus setelah adil, prinsip itu juga harus baik. Nah, tapi baik itu tuh baru bisa kita masukkan ke prinsip kalau sudah adil dan benar. Kalau di buku itu nanti ada suatu tokoh terkenal yang namanya Ali. Dia tuh ketika ditanya baik dan adil mana yang lebih penting, jawabannya tuh adil. Kenapa? Karena dalam satu keadilan, kalau kita adil, kita tuh dapat menumbuhkan kesempatan untuk berbuat baik gitu. Sementara kalau kita baik, kita tuh bisa menutupi suatu kesalahan, jadi malah tidak adil gitu. Jadi pertama tuh yang penting tuh harus adil dulu, baru baik gitu. Contohnya nih, apa ya? Contohnya tuh misal ada suatu gubernur nih, dia tuh baik gitu. Dia tuh selalu bersedekah gitu setiap harinya. Terus setiap bulan dia tuh kayak sedekah ke membangun sekolah gitu, ke yatim piatu dan lain-lain, itu kayak sedekahnya banyak gitu. Kan dia baik kan. Tapi sebenarnya itu baik kita semua. Dia tuh selalu korupsi juga, korupsinya bahkan bertriliun-triliun gitu, gede banget gitu. Nah, itu artinya prinsip si gubernur itu salah. Kenapa? Karena dia tuh baik, ya baik karena tadi bersedekah, tapi nggak adil karena dia berkorupsi gitu. Terus ada juga visi ya. Kalau visi aku agak lupa. Mungkin lompat ke ragam jenis dulu. Nah, jadi dalam menumbuhkan spiritual question, kita tuh akan menemukan suatu kesatuan dalam ragam jenis. Oke, jadi ketika ada banyak hal yang berbeda, kita bisa menemukan suatu kesatuan. Contohnya nih, kalau ada anak kecil, kita kasih soal gitu, 1+1, 1+2, 1+3, 1+4, terus semua kombinasi itu berarti kalau satu digit semua ada 81 gitu, ada 81 soal penjumlahan. Kalau anak kecil kita kasih itu bingung, aduh kok banyak banget penjumlahannya. Tapi kalau kita dikasih itu yang udah gede gitu, dikasih itu pasti gampang. Kenapa? Karena semuanya penjumlahan satu digit doang gitu. Semuanya pasti bisa ngerjain, dan mungkin bahkan cepat, mungkin ada yang kurang dari 1 menit. Kenapa? Karena kita sudah menemukan suatu kesatuan dalam keragaman soal tadi. Yaitu semua soal tadi itu tentang penjumlahan satu digit, udah itu aja. Jadi ketika kita dapat soal itu, kita pun gampang, oh ini gampang, langsung kerjain. Karena kita sudah menemukan suatu kesatuan. Terus tentang spiritual question lagi. Jadi sebenarnya tuh apa yang memberikan makna, tentang makna terdalam ini. Nah, jadi sebenarnya tuh kan semua hal di alam semesta itu terdiri dari atom. Mungkin atomnya agak beda-beda, tapi sebenarnya atom sendiri itu terdiri dari intinya dan elektron gitu kan. Dan bahkan intinya sendiri bisa dibagi jadi quark gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kan semua hal di alam semesta itu terdiri oleh hal yang sama gitu. Terus apa yang membedakan manusia, kucing, anjing, ikan, dan binatang lainnya? Apa yang membedakan itu semua? Atau bahkan dengan rumput dan batu gitu. Oke, mungkin kalau itu bisa kita kasih oh itu strukturnya gitu. Kalau manusia kakinya ada 2 tuh, tangannya ada 2 gitu. Kalau batu mah keras gitu. Boleh lah ada strukturnya. Tapi manusia sendiri misal ada si A sama si B, dua-duanya manusia gitu. Tapi apa yang membedakan A sama B? Jawabannya adalah makna gitu. Jadi yang membedakan semua hal itu adalah makna gitu. Dan makna ini itu tuh siapa yang ngasih gitu? Bukan kita mah nggak tahu makna. Tapi yang ngasih itu udah spiritualnya. Alam spiritual kita yang memberi makna gitu. Oh itu si A, itu si B. Dua-duanya sama-sama manusia, tapi mereka tuh berbeda karena maknanya berbeda. Jadi kami menggunakan SQ lagi adalah kesulitan. Jadi untuk mengembangkan spiritual question, kita tuh perlu mengalami kesulitan. Kesulitan itu tuh kenapa? Karena dalam kesulitan itu akan terlihat, akan tergali gitu
spiritual kita yang sebenarnya, nilai kita yang sebenarnya itu akan tergali dalam kesulitan. Dan bahkan kesulitan itu sendiri dapat mengasah kebenaran kita tadi. Gitu. Keintian kita tadi itu bisa diasah oleh kesulitan. Jadi inti kita tuh menjadi lebih baik lagi. Gitu. Dan sebaliknya, kalau kita misal maunya mudah terus dan ternyata emang hidupnya mudah terus, itu tuh yang ada tuh kita malah busuk. Tidak ada, kalau bahkan di pokoknya ada quote, tidak ada orang yang bahagia kalau hidupnya mudah terus. Kenapa? Karena kalau kita cuma tahu kemudahan, kita tuh tidak tahu apa itu kemudahan karena kita belum pernah merasakan kesulitan gitu. Makannya misalkan selalu ada gitu, kita nggak tahu susahnya nggak ada makanan gitu. Makanan yang kita mau selalu ada, kita nggak tahu susahnya nyari makanan gitu. Jadi kita bahkan nggak akan bahagia ketika kita mendapatkan semua itu. Karena ada kesendirian dan masyarakat. Ya, jadi dalam mengembangkan spiritual question kita tuh perlu melakukan trandensi namanya. Jadi trandensi itu kita merenung dalam kesendirian. Jadi nggak diganggu oleh siapapun, kita merenungkan tentang diri kita sendiri. Dan tapi dalam mengembangkan spiritual question itu aja nggak cukup. Kita juga harus melakukan realisasi dari apa yang tadi kita trandensi, kita dapatkan, kita realisasikan di masyarakat. Nah, dengan itu spiritual question kita bisa tumbuh lagi. Nanti setelah mentok, kita harus melakukan trandensi lagi dalam kesendirian supaya tumbuh lagi. Dan udah mentok, nanti kita kembali melakukan realisasi di masyarakat. Jadi itu tuh loopnya terus diulang terus menerus agar spiritual question kita terus tumbuh. Dan yang terakhir adalah gerak. Nah, jadi untuk menumbuhkan spiritual question kita harus selalu bergerak. Kita harus selalu bergerak dan tidak boleh diam di tempat. Nah, jadi dalam menerapkan spiritual question tuh ada banyak cara ya. Terus yang dalam buku ini yang dibahas tuh ada ini semua. Pertama harus menyalakan spiritual kita dulu pertama. Terus harus kreatif. Nah, terus bahkan spiritual question tuh dalam kita terapkan dalam menyelesaikan masalah eksistensial. Jadi ketika kita kesulitan, ketika kita terpuruk, kita tuh bisa kembali ke spiritual question kita untuk menemukan apa yang membuat kita terpuruk. Kita tuh sebenarnya terpuruk, apa yang harus kita lakukan sekarang. Itu bisa kita selesaikan dengan spiritual question. Terus juga di ujung, kalau di sini mah ujung itu perbatasan antar chaos dan order gitu ya, itulah pokoknya bisa kita terapkan di situ juga. Terus cerdas beragama. Jadi kalau kita terapkan spiritual question, kita tuh beragama tuh nggak bisa ikut-ikutan aja. Oh, kalau kata Ustadz Ahmad agak Islam tuh seperti itu misal gitu ya. Terus dia ikutin semuanya, nggak bisa. Kita terus cerdas beragama, kita terus tahu kenapa gitu. Kalau B gimana gitu, apakah jadi salah ataukah benar juga gitu. Nah, terus juga question tuh bisa terpendam penyatuan intra dan inter. Tadi intrapersonal dan interpersonal. Terus juga dapat membantu kita mengutuhkan diri kita sendiri dan bahkan dapat membantu kita membedakan kebaikan dan kejahatan. Ini adalah langkah praktis untuk menumbuhkan spiritual question kita. Pertama adalah dengan menyadari situasi kita tuh bagaimana. Nah, jadi kalau kita udah sadar situasi, baru kita bisa tumbuhkan spiritual question kita. Terus setelah itu kita harus punya keinginan untuk berubah gitu. Kenapa kita mau berubah? Kenapa kita mau memperbaiki spiritual question kita? Kita harus harus punya motivasi. Terus kemudian kita harus mengenali diri kita tuh ada apa aja sih. Diri kita tuh seperti apa sih? Kita kenali dulu. Nah, setelah kita kenali, kita bisa menyingkirkan hambatan-hambatan dari dalam diri kita. Misal, diri kita tuh malas gitu. Jadi untuk mengembangkan spiritual question, kita harus mengalahkan malas tersebut gitu. Jadi kita harus kenali dulu, kita ternyata malas, harus kita singkirkan malasnya. Terus kita juga harus disiplin. Dan kita harus memaknai terus-menerus apa yang kita dapatkan dalam langkah memperbaiki diri kita ini. Nah, dan sebenarnya tuh ada banyak cara untuk menumbuhkan spiritual question. Nah, jadi kita tuh harus selalu menghormati mereka yang caranya berbeda. Karena sebenarnya caranya tuh memang sangat banyak. Nah, ini jadi secara garis besar quantum question itu ada ini. Dia ada potensi diri kita, intelektual, tentang otak, tentang multi question, multi kecerdasan. Semuanya harus kita asah. Terus tentang spiritual juga yang menjadi inti. Itu ada pusat tadi, trandensi kita tumbuhkan dalam kesendirian, terus realisasi dalam masyarakat. Dan kita juga harus selalu berlatih. Dan mungkin yang paling gampang latihannya secara praktis. Oke, sekian. Terima kasih.